Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Irhamna dengan NIM 2362136. Di sini, topik yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih hukum keluarga Islam di Singapura. Jadi, Singapura, nama resminya Republik Singapura yaitu sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara di ujung selatan Semenanjung Malaya di Selat Johor. Negara ini terdiri dari pulau utama Singapura dan 63 pulau lepas pantai. Luas wilayah sebesar 660 km dan memiliki jumlah penduduk sebesar 3,9 juta orang. Jadi, yang kedua, sejarah pembaharuan hukum keluarga di Singapura. Nah, jadi, pembaharuan hukum keluarga di Singapura bermula dari penjajahan Inggris di Malaysia. Ketika Inggris menjajah Malaysia, mereka memperkenalkan dan menggunakan undang-undang Inggris secara berangsur-angsur yang akhirnya menggantikan undang-undang Islam. Nah, jadi pada tahun 1880, Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam. Jadi selanjutnya C itu ada perkawinan di Singapura. Nah, sebagaimana di Indonesia dalam melaksanakan perkawinannya, Singapura juga mempunyai aturan hukum tersendiri dalam mengatur masalah perkawinan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam The Administration of Muslim Law Act pada tahun 1966, nah di situ sudah ditentukan perkawinan di Singapura akan dijelaskan. Yang pertama, di situ ada pencatatan perkawinan. Negara Singapura mewajibkan warga negaranya untuk mencatatkan setiap perkawinan yang dilaksanakan di Singapura. Nah, pencatatan perkawinan di Singapura dilakukan dalam 7 hari setelah akad pernikahan dilangsungkan. Terus yang kedua itu ada usia perkawinan di Singapura. Nah, Singapura juga mengatur usia perkawinan bagi wanita dan pria yang sedang melangsungkan perkawinan. Di situ sudah dijelaskan dalam pasal 96 tahun 1996 yang menjelaskan bahwa orang yang hendak menikah harus sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Terus yang ketiga itu ada pertunangan di Singapura. Nah, dalam pelaksanaannya, Singapura juga mengenal pertunangan seperti di Indonesia. Namun yang membedakannya adalah jika di Indonesia tidak dijelaskan dalam regulasi adanya sanksi bagi seseorang yang membatalkan pertunangan, lainnya halnya dengan Singapura. Hanya mengatur secara resmi sanksi yang diterima oleh pihak yang membatalkan pertunangan. Terus yang terakhir itu ada wali nikah di Singapura. Nah, jadi yang berhak menjadi wali nikah di Singapura adalah wali nasab. Perihal seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasab tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam, maka yang berhak menggantikannya adalah kadi. Jadi selanjutnya, poligami di Singapura. Nah, dalam The Administration of Muslim Law juga mengatur tentang proses poligami di Singapura. Bagi suami yang ingin menikahi perempuan lebih dari seorang, maka harus membuat permohonan khusus dengan menyatakan alasan-alasan keinginan untuk berpoligami kepada kadi. Suami juga diharuskan untuk menyatakan bahwa ia sanggup untuk menghidupi 2 orang istri atau lebih. Jika pemohon tidak dikabulkan, maka suami tidak dapat berpoligami sebagaimana yang diatur dalam The Administration of Law tadi. Nah, selanjutnya ada harta perkawinan di Singapura. Harta perkawinan yang ada di Singapura terdiri dari 2, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Namun di Singapura, baik harta bawaan maupun harta bersama dapat dijadikan satu menjadi harta perkawinan bila menjadi perceraian. Ketentuan harta perkawinan diatur dalam Section 54 dan 112 ayat 10 tadi. Yang terakhir, D. Perceraian di Singapura. Penyelesaian perkara perceraian di Singapura dilakukan di Mahkamah Syariat Singapura yang didirikan pada tahun 1955 sebagai wujud dari hasil kajian sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.
Mahkamah ini memakai regulasi AMWA of 1966 sebagai dasar hukumnya. Ada beberapa jenis perceraian yang ditentukan di Singapura sebagaimana yang termuat dalam AMWA of 99, yaitu ada talak, cerai, talik, fasyad, dan hulu.